Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan baik juga ya. Oke, Ibu mau bertanya untuk hari ini siapa yang berangkat? Yang berangkatnya siapa? Ilya sama Mahfud. Oke, dan ada lagi Fikri. Kata namanya apa? Kalau Fikri Mahfud ya, sudah ya. Ibu dan dosen kalian tahu nggak, Ibu hari ini mau ngasih materi tentang apa? Ada yang tahu? Tidak tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke, jadi hari ini Ibu mau ngasih materi tentang listrik. Nah, sebelum Ibu kasih materinya, Ibu ingin bertanya ya, apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Ya, siapa yang mau menjawab? Oh, Adit ya, silakan. Ya, benar nggak? Coba dilihat LKPD-nya, silakan dilihat di buku materinya. Oh ya, ini Ibu masih terlebih dahulu ya. Ya, ini Ibu bagikan dulu. Ini dulu ya. Nah, ini kalian cek ya, benar enggak yang dijawab sama Adi. Yang dimaksud dengan listrik statis itu apa? Benar? Benar. Yaitu listrik yang dalam keadaan diam, yang maksudnya dia itu muatannya diam ya, atau konstan. Nah, itu untuk listrik statis. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernah menemukan nggak dalam kehidupan sehari-hari itu aplikasi tentang listrik statis? Misalnya di teknologi yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, atau kalian juga misalnya pernah melakukan sendiri gitu. Ya, so ada yang tahu nggak? Misalnya di sini ada gambar apa coba? Printer ya. Nah, coba kalian jelaskan sistem kerja dari printer ini yang berkaitan dengan listrik statis itu bagaimana? Coba Tasya, silakan dijelaskan ya. Yang mengaplikasikan konsep listrik statis yaitu mesin fotokopi dan printer. Ya, terus penelitian printer
Gimana? Ya, ini dia. Penelitian printer inkjet sudah dimulai sejak tahun 1950-an, tepatnya pada tahun 1949. Langsung aja ke cara kerjanya. Cara kerjanya, Ini halaman 3. oh Yang gitu. ya ya. Tetesan tinta pada printer keluar melalui lubang kecil yang disebut nozzle. Oh ya. Saat proses mencetak, tinta yang dipompa dari tabung keluar melalui nozzle printer, kemudian melewati elektroda logam. Tinta di dalam elektroda diberi muatan berdasarkan perintah yang diberikan oleh komputer, kemudian mengalami defleksi atau pembelokan saat melewati pelat paralel atau pelat defleksi. Pembelokan ini menyebabkan printer dapat mengatur tetesan tinta yang akan jatuh membentuk huruf atau gambar pada kertas. Seperti yang terlihat tulisan MNO pada gambar 1.3. Ya, oke. Terima kasih Tasya. Di mana tetesan dari tinta printer ya. Printer kok ada tintanya enggak? Iya, kalau tidak ada nanti tidak bisa nge-print ya. Jadi tetesan tinta pada printer itu keluar melalui lubang kecil yang disebut dengan ya. Nah, jadi saat proses mencetak itu, ya, tinta yang dipompa dari tabung keluar melalui nozzle printer, kemudian melewati yang namanya roda logam. Ya, jadi nanti tinta yang ada di dalam elektroda logam itu nanti memerintahkan ya komputer untuk membelokkan atau mendefleksi atau pembelokan ya saat melewati pelat paralel atau pelat defleksi ya. Nah itu ya, tergambar prosesnya itu di gambar 1.3. Semuanya di sini sudah dilihat ya prosesnya. Nah, kemudian ibu mau memberi materi listrik statis. Nah, tadi untuk listrik statis itu berarti di sini
berhubungan dengan gaya listrik ya. Terus apa lagi? Berhubungan dengan apa lagi? Dan hukum kolom ya. Gaya ya. Nah, jadi gaya listrik itu peristiwa tolak-menolak ya, atau tarik menarik ya, yang menunjukkan bahwa kedua benda itu bermuatan listrik terhadap gaya. Nah, gaya pada muatan listrik itu disebut dengan gaya listrik. Sampai sini bisa dipahami. Nah, terus di sini ada gaya kolom. Nah, gaya kolom ini memiliki rumus M sama dengan, coba dilihat di situ di LKPD-nya K ya, K dikali apa? Dikali dengan I1 dikali dengan I2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, ini untuk rumus gaya kolom dan bunyinya pun sudah ada ya di LKPD, jadi kalian pahami aja. Oke, selanjutnya Ibu ingin membentuk kelompok ya. Kelompoknya itu ada 4 kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Oke, boleh campur ya, boleh juga campur semua. Oh, jadi cowok aja. Ya, cowok. Kalian ada berapa orang? Tinggal berapa? 6. Ya udah, cowok 2 kelompok aja. Terus juga yang ceweknya 2 kelompok. Dan ini udah dapat 2 lagi, 1 lagi nih. Nah, itu kalian dapat aktivitas ya. Perjelas aktivitas 1. Nah, ini yang nomor 1 pertanyaannya mencari gaya kolom. Yang kedua yaitu mencari faktor apa saja
aja nanti gue di bos aja dulu. Saya udah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah. Dari kelompok 1 udah. Udah. Oke, karena ini ada 2 jenis soal ya. Yang pertama yaitu mencari gaya kolom. Terus yang kedua yaitu mencari faktor apa saja yang mempengaruhi gaya listrik. Nah, jadi ibu mau 2 kelompok yang mengerjakan. Untuk yang pertama itu dari kelompok laki-laki, yaitu dari kelompok 4, kelompoknya Hasan. Oke, silakan maju Hasan dan kawan-kawan. Maju semuanya, ngomong oke aja yang ngomong.
Wah, ibunya. Ya, nanti dulu ibu mau menjelaskannya. Oke, pertama tutup. Ya, jadi tandingannya berdasarkan nilai PD ikuti satunya yaitu koreksi dulu ya. Di satunya itu kan 3 mikrokolom yang lalu kita ubah itu inkonversi ubah dulu ke kolom jadi 3,3 dikali 10,36 ini juga 6 dikali 10,36. Nah, R-nya itu ya, R-nya itu tadi 0,05 ya. Ini udah meter ya. Nah, terus di sini masukkan ke rumus, yaitu F sama dengan K dikali 1 dikali 2 dibagian 2. Nah, kalau rumus standar itu kita tahu ya, udah keterangannya itu 9 kali 10,9 dikali 3 kali 10,36 dikali ini masih ya dikali 6 kali 10,36. Kita kalau perkalian itu kita jumlahkan namanya ya. Jadi 9 ditambah 36 sampai 36 jadi negatif berapa? Negatif 12. 9 ditambah dari 12 jadi ya, oke. Dari 3 berarti punya nilai 12 dibayar 9 jadi kita 3 dibagi 3 ya. Nah, 9 dikali 3 27 kali 6 jadi 162. Jadi di sini 162 dikali 10 tambah negatif 3. Nah, ini dikuadratkan jadi di sini masih ada garis arti 25 dikali dengan 10 tambah negatif 4 ya. Karena tadi
yang ini pangkatnya dikali dengan 10 × 1 Newton ya untuk satuan dari gaya, yaitu nomor 1 sekarang nomor 2 dari kelompok 1 dari kelompok dewa. Lanjut, ini videonya. Di sebelah kanannya yang mau
Oke, ibu simpulkan dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari sekretaris yang artinya adalah pekerja, kemudian di dalam sekretaris ada basic dan ada juga umum ya. Oke, sampai sini bisa dipahami semuanya. Oke, kalau bisa dipahami, buka pembelajaran hari ini ya dengan pembelajaran tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi Segini.